Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudari dimanapun berada, yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Pada kesempatan ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga, pertamyangan, persodipen, atau sebutan lainnya di gereja kita masing-masing, atau juga sekaligus menjadi epistel di gereja kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang tertulis di Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan tema kepada kita minggu ini, Tuhan itu baik dan berlimpah kasih setia. Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memulihkan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, ketika orang menghadapi persoalan dalam kehidupannya, ada banyak cara yang dilakukan oleh setiap manusia ketika dia menghadapi masalah, menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Ada yang menangis sejadi-jadinya. Ada orang langsung stres, tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Ada juga orang yang pergi ke dukun untuk menanyakan atau untuk mencoba mencari jalan keluar. Ada juga orang yang pergi ke tempat hiburan untuk menghibur diri, agar dia dapat melupakan masalahnya. Tapi saudara-saudara, dengan semuanya itu, tidak ada jalan keluar yang dapat menolong manusia itu sendiri untuk keluar dari persoalan yang sedang dialaminya. Saudara-saudara, khotbah kita hari ini adalah sebuah kesaksian Daud tentang bagaimana Daud menghadapi pergumulan kehidupannya. Dia dengan sungguh-sungguh, dengan iman percayanya berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan agar Tuhan menolongnya, agar Tuhan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Firman Tuhan ini hendaknya dapat meneguhkan setiap kita, sehingga apapun hari ini masalah yang engkau hadapi, apapun problema yang sedang menghimpit kehidupanmu hari ini, Tuhanlah pertolongan kita. Sebab Dia yang dapat menolong kita,
dari segala persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Seperti tema minggu kita pada saat ini, Tuhan itu baik dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudara, bagaimana kita menghidupi tema ini dengan belajar dari kesaksian iman Daud? Apa yang boleh kita lakukan? Apa yang kita lakukan untuk benar-benar dapat merasakan, dapat menggerakkan hati Tuhan untuk senantiasa melimpahkan kasih setianya di dalam kehidupan kita? Pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan pada masa kesesakan kehidupan kita. Situasi kehidupan yang senang maupun kehidupan yang penuh dengan persoalan adalah kondisi yang logis terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan situasi yang sulit sedemikian. Masalah dan pergumulan itu ada kalanya menghimpit iman kita. Ada kalanya membuat kita berada dalam kesesakan. Bahkan dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit orang yang putus asa. Tidak sedikit orang yang tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Apakah yang harus dilakukannya? Bagaimana dia boleh mencari jalan keluar? Saudara-saudara, sama seperti manusia pada umumnya, Daud pun pernah mengalami pergumulan dan penderitaan di dalam kehidupannya. Dia pernah berada dalam situasi pergumulan kehidupan yang sangat berat. Sehingga dikatakan tadi di ayat 7 itu, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Demikian doa Daud, saudara-saudara. Dalam kesesakan hidup, tidak ada hal lain yang dilakukan oleh Daud selain berseru dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dia meyakini bahwa melalui seruan, melalui doanya, Tuhan dapat mendengarkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mendapati bahwa Daud sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Hal itu nampak dari perkataan Daud, "Sendengkanlah telingamu, peliharalah nyawaku, pasanglah telinga kepada doaku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal tersebut merupakan permohonan yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Hal tersebut menggambarkan bagaimana Daud mengakui kuasa Tuhan dan kemampuan Tuhan tidak melebihi persoalan yang sedang dialami dalam kehidupannya. Doa dalam kesesakan ini dipanjatkan Daud dengan penuh keyakinan kepada Tuhan yang dia sembah. Sekalipun belum menerima jawaban atas doanya, tetapi Daud sama sekali tidak memiliki keraguan terhadap Tuhan. Keyakinan Daud ini bukan hanya sekedar keyakinan formalitas saja, tapi mempunyai optimisme yang tinggi bahwasanya Tuhan itu ajaib dan mulia. Tuhan itu sungguh-sungguh punya kuasa di tengah-tengah kehidupannya. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika pada hari ini engkau sedang berada dalam kesesakan, entah karena himpitan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 yang hari ini masih mempengaruhi ekonomi dunia yang semakin sulit, atau entah karena penyakit yang sedang engkau alami, atau karena masalah keluarga, atau karena masalah pekerjaan dan lain sebagainya, jangan putus asa. Kita memiliki sarana yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan untuk kita, yaitu berdoa, berseru kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang peduli terhadap pergumulan umatnya. Ia akan menjawab doa kita sesuai dengan
waktu Tuhan. Untuk itu, jangan terlalu berharap kepada manusia atas solusi yang diberikan dunia ini. Sebab kita memiliki Allah yang tiada bandingannya. Tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi saat sekarang ini, saudara-saudara. Yang kedua, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik, bahkan bukan hanya baik, tetapi kasih setianya juga melimpah dalam kehidupan manusia yang dikasihinya. Oleh sebab itu, Dia setia, maka kebaikannya tidak hanya terjadi sekali saja, tidak hanya terjadi kepada orang tertentu saja, tidak hanya terjadi pada zaman nabi-nabi atau pada zaman rasul-rasul saja, tetapi akan tetap berlangsung terus-menerus dan selama-lamanya. Itulah keyakinan iman Daud. Sehingga dengan keyakinan itu, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan melalui kesaksian iman Daud, hendaknya juga memberikan keyakinan kepada kita semua sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Kita percaya bahwa Tuhan rindu untuk mendatangkan kebaikan di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita, di dalam pernikahan kita, di dalam keuangan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita semuanya senantiasa berseru, mengundang Tuhan hadir dan menuntun kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat dan berbuah lebat bagi kemuliaannya. Tuhan itu baik dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Untuk itu, mari kita menyerahkan hidup kita secara total, hidup kita secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, di akhir khotbah ini kami ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang petani yang meragukan kesetiaan Tuhan dalam kehidupannya. Dia berpikir, apakah kasih Tuhan itu, mujizat Tuhan itu sama seperti terjadi dalam perjanjian lama, yang terjadi di perjanjian baru. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan umatnya. Bagaimana bangsa Israel mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana di zaman Yesus dalam pengajarannya, dia memberikan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Apakah mujizat Tuhan itu ada sampai hari ini? Saudara, demikian petani ini memikirkan kasih setia Tuhan. Apakah masih terjadi sampai hari ini? Apakah mujizat itu ada sampai hari ini? Demikian bergumul di dalam hatinya. Suatu hari dia memanjat pohon mangga untuk mengambil buahnya. Dan dalam aktivitasnya untuk memanjat mangga ini, pergumulan itu tetap berkecamuk dalam hatinya. Apakah kasih Tuhan, mujizat Tuhan ada sampai hari ini? Demikian dia berpikir, bergumul dalam hatinya. Saudara-saudara, untuk mendapatkan buah mangga dia harus sampai ke atas sekali. Di pertengahan batang mangga itu dia duduk di sebuah dahan sambil merenungkan apakah mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Itu tetap bergumul dalam hatinya. Dia duduk sesaat di dahan mangga itu, dan setelah itu dia pindah ke dahan yang lainnya. Saudara-saudara, rupanya sambil berpikir-pikir itu, dia duduk di
sebuah dahan yang sudah masak, sudah rapuh begitu. Tapi anehnya pohon rapuh tempat dia duduk itu tidak terjadi apa-apa. Ketika dia berpindah dari pohon yang sudah masak, yang sudah rapuh itu ke dahan pohon yang masih mentah, yang masih kuat, barulah pada saat itu dahan mangga itu jatuh berkeping-keping ke bawah. Saudara-saudara, dia tersadar seandainya kuasa Tuhan itu tidak terjadi pada saat ini, mungkin ketika aku duduk di dahan mangga yang sudah rapuh itu, aku pasti terjatuh bersama dengan dahan mangga itu berkeping-keping ke bawah sana, karena pohon mangga itu begitu besar sekali. Tapi kenapa ketika aku sudah berpindah dari pohon yang sudah rapuh itu ke dahan yang masih kuat, justru di situ dahan itu menjadi patah? Saudara-saudara, pada saat itu dia mengambil kesimpulan, kasih Tuhan terjadi sampai hari ini. Aku tidak akan ragu lagi. Kasih Tuhan itu terjadi dahulu hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika hari ini kita menghadapi masalah dan mungkin kita ada yang ragu terhadap kuasa Tuhan untuk boleh membantu kita dalam menolong kita untuk keluar dari setiap permasalahan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 29 dengan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah yang dirasakan oleh seorang petani yang masih meragukan kasih Tuhan apakah sampai ada sampai hari ini. Tapi ketika dia sudah merasakan itu, bagaimana Tuhan menjaga dia sehingga tidak celaka di dahan pohon yang sudah rapuh itu, baru dia menyadari dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, berdoa dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Tetap mengaku, menghidupi Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang selalu menguatkan kami, sehingga kami boleh benar-benar percaya bahwa kasih Tuhan itu senantiasa baik untuk selama-lamanya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghidupinya dalam kehidupan kami. Amin.